Patung Pancoran atau bisa disebut patung Dirgantara dibuat sekitar tahun 1964 sampai 1966 berdasarkan rancangan Edi Sunarso. Biografi Edi Sunarso. Beliau lahir 2 Juli 1932 di Salatiga, wafat 4 Januari 2016 di Yogyakarta pada usia 83 tahun dan pernah menempuh pendidikan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Buah karya Edi Sunarso. Monumen Selamat Datang adalah sebuah monumen yang terletak di tengah bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Monumen ini berupa patung sepasang manusia yang sedang menggenggam bunga dan melambaikan tangan. Patung tersebut menghadap ke utara, yang berarti mereka menyambut orang-orang yang datang. Dibangun tanggal 17 Agustus tahun 1961. Monumen Pembebasan Irian Barat adalah monumen yang dibangun untuk mengenang para pahlawan Trikora dan masyarakat Irian Barat yang memilih menjadi bagian dari Republik Indonesia. Monumen ini berada di tengah-tengah lapangan banteng dan tingginya mencapai 35 meter. Bentuk monumen berupa patung yang terbuat dari perunggu. Patung itu dibuat oleh tim pematung keluarga Arya Yogyakarta di bawah pimpinan Edi Sunarso. Peresmian monumen dilakukan oleh Soekarno pada 17 Agustus 1963. Gedung yang difungsikan sebagai museum ini dibangun pada tahun 1745 oleh tentara Kanil dengan gaya bangunan Eropa Inggris. Pada tahun 1943, gedung tersebut digunakan sebagai pusat pelatihan pasukan tanah air walaupun masih di bawah kontrol Jepang. Pembangunan Museum Peta dimulai pada tanggal 14 November 1993 dengan peletakan batu pertama oleh Wakil Presiden RI yang juga merupakan sesepuh Yapeta, yaitu Umar Wirahadikusuma. Pembangunan tersebut memakan waktu kurang lebih 2 tahun dan diresmikan oleh Presiden RI Soeharto pada tanggal 18 Desember 1995. Monumen Jenderal Gatot Subroto, Purwokerto, Banyumas, menggambarkan sosok sang jenderal yang bertubuh besar tengah duduk tegak di atas punggung kuda. Monumen dan patungnya diletakkan persis di tengah bundaran Simpang 4 di pojok RSUD Profesor Dr. Margono Soekarjo, Desa Berko, pinggiran Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas.
Monumen Yosudarso adalah tugu prasasti yang didirikan sebagai wujud penghormatan bagi para pahlawan yang telah gugur dalam pertempuran Laut Aru tanggal 15 Januari 1962. Diresmikan kali pertama pada tanggal 15 Januari 1969 oleh Deputi Khusus Laksamana Muda Laut Suharno. Lokasi monumen ini berada di Jalan Pemuda, Kota Tegal, Jawa Tengah, tepat di depan gedung DPRD Kota Tegal. Pada tahun 2013, monumen tersebut dipugar tanpa meninggalkan bentuk aslinya. Setiap tahun, monumen ini digunakan sebagai tempat upacara dalam rangka memperingati Hari Dharma Samudra oleh prajurit TNI AL. Memperingati pertempuran 5 hari di Semarang, pemerintah kota Semarang pada 10 November 1950 membangun Tugu Muda sebagai monumen peringatan. Monumen Tugu Muda ini oleh Presiden Soekarno diresmikan 20 Mei 1953. Bangunan bersejarah ini terletak di pertemuan jalan protokoler Kota Semarang yang banyak merekam peristiwa penting selama 5 hari pertempuran. Monumen Pancasila Sakti dibangun atas gagasan Presiden kedua Indonesia, Soeharto. Dibangun di atas tanah seluas 14,6 hektar. Monumen ini dibangun dengan tujuan mengingat perjuangan para pahlawan revolusi yang berjuang mempertahankan ideologi negara Republik Indonesia. Ketujuh pahlawan revolusi tersebut adalah 1. Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani. 2. Maijen TNI R. Suprapto. 3. Maijen TNI MT Haryono. 4. Maijen TNI Siswondo Parman. 5. Brigjen TNI DI Panjaitan. 6. Brigjen TNI Sutoyo Siswo Miharjo. 7. Perwira TNI Letu Pierre Tendean Ajudan AH Nasution. Sultan Taha Saifuddin adalah seorang sultan terakhir dari Kesultanan Jambi. Dilahirkan di Keraton Tanah Pilih, Jambi pada pertengahan tahun 1816. Ketika kecil, ia biasa dipanggil Raden Taha Ningrat dan bersikap sebagai seorang bangsawan yang rendah hati dan suka bergaul dengan rakyat biasa. Pada pertempuran di Sungai Aro, jejak Sultan Taha tidak diketahui lagi oleh rakyat umum, kecuali oleh pembantunya yang sangat dekat. Sultan Taha Saifuddin meninggal pada tanggal 26 April 1904 dan dimakamkan di Muara Tebo, Jambi. Namanya diabadikan untuk Bandar Udara Sultan Taha di Jambi. Hai adik-adik, jangan lupa ya diklik tombol subscribe-nya dan juga nyalakan lonceng notifikasinya supaya adik-adik tidak ketinggalan video berikutnya. Terima kasih.